Satu bangsa akan menjadi bangsa yang besar manakala diawali dari keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Inilah yang dituntut kita bersama dari kisah Nabi Allah Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan salihin dan salihat, paling tidak kita selaku kepala keluarga memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib kita jalani. Yang pertama, kewajiban kita membentuk anak-anak yang soleh dan solehah itu yang pertama dengan cara mendoakan keluarga kita. Sebagaimana banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengunggah doa-doa untuk keturunan-keturunan kita yang akan menjadi keturunan yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sampai doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan juga banyak hadits-hadits yang menyebutkan tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait anak-anak kita. Di sini kita dituntut pengen punya anak soleh dan solehah, hendaklah kita selalu mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk dengan memuji, membangga-banggakan anak kita yang justru bakal bawa bala buat kehidupan kita. Tetapi agama mengajarkan jangan lupa anak ini merupakan anugerah yang juga kita wajib syukuri dengan cara memperbanyak minta kepada Allah biar keturunan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keturunan-keturunan yang baik, menjadi bibit unggul, keturunan yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah katakan dalam haditsnya, wa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti saya akan banggakan kalian di hadapan para nabi-nabi terdahulu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita selaku orang tua adalah memberikan nafkah yang halal. Sulit kita punya anak gampang diatur. Sulit kita punya anak punya tabiat-tabiat yang baik. Sulit anak itu berkarakter dengan akhlakul karimah bila makanan-makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita berasal dari makanan yang subhat, terutama lagi makanan-makanan yang haram. Nauzubillah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah menyebutkan sebagaimana makanan yang kita konsumsi mampu menguatkan fisik kita untuk bekerja, makanan itu juga mampu membentuk tabiat, karakter, ideologi terhadap seseorang. Jangan pernah ngimpi punya anak yang soleh dan solehah kalau makanan-makanan yang kita berikan kepada mereka makanan yang jauh dari makanan yang halal. Nauzubillah. Yang ketiga, kewajiban kita selaku orang tua kepada anak-anak kita adalah memberikan pendidikan agama secara maksimal. Kita sekolahkan anak-anak kita. Kita masukin pondok-pondok pesantren, kita sekolahkan di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Seandainya udah terlanjur masuk sekolah umum, jangan biarkan anak-anak kita enggak belajar lagi kepada para ustadz dan ustazah yang ada di wilayah kita. Mustahil kita punya anak yang soleh dan solehah kalau jauh dari nilai-nilai agama, kalau kita enggak berikan secara maksimal ilmu agama kepada mereka. Yang keempat, untuk membentuk keturunan yang soleh dan solehah, yang menjadi kewajiban kita terhadap anak-anak kita adalah kita juga wajib yang keempat memberikan contoh-contoh yang baik di dalam rumah tangga kita. Mustahil anaknya rajin sholat kalau bapak emaknya kagak sholat. Bagaimana anaknya nggak mau mabok kalau bapaknya beler terus? Bagaimana mungkin anak itu jadi anak yang soleh kalau dia miskin
dari contoh-contoh maupun suri tauladan di dalam rumah tangga. Walaupun kita kasih pendidikan di pondok pesantren, jangan kata di pondok pesantren tuh anak kita suruh belajar di dalam Ka'bah, diajarin sama malaikat Jibril. Tapi begitu pulang itu anak enggak dapat contoh-contoh yang baik dari orang tuanya, maka mustahil anak itu menjadi anak yang berperangai baik, menjadi anak yang soleh dan solehah. Keempat inilah yang wajib kita jalankan buat anak-anak kita, keluarga kita. Bukan hanya mendoakan, bukan hanya memberikan rezeki yang halal, bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga kita wajib mencontohkan nilai-nilai agama yang baik dalam keluarga kita untuk anak-anak kita. Siapa yang tidak mengamalkan keempat ini dalam rumah tangganya, maka dia sedang merakit bom waktu yang satu saat akan meledak, dan dialah yang menjadi korban utama dari perbuatan-perbuatan negatif yang lahir dari keluarga yang tidak memaksimalkan dirinya untuk belajar agama, jauh dari nilai-nilai agama. Mudah-mudahan keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua yang baik, yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat.